Subhanahu wa ta'ala, yaitu salat subuh berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah selalu tetapkan hidayahnya, taufik dan inayahnya kepada kita hingga akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat baginda Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu karuniakan kita kekuatan, keimanan, ilmu untuk mengamalkan daripada semua sunnah-sunnah beliau, baik itu sunnah qauliyah ataupun sunnah fi'liyah, sehingga kita nantinya diakui oleh beliau sebagai umatnya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kaum muslimin sedang jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah di pagi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Al-Jawahir Al-Kalamiyah, Syekh Tahir bin Shalih Al-Jazairi beliau menuliskan tentang kaifiyatul iman billahi subhanahu wa ta'ala, tata cara beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaifal imanu billahi subhanahu wa ta'ala ijmalan, bagaimana cara beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara global ataupun secara umum bagaimana? Maka jawabannya adalah huwa an na'taqida anna Allah Subhanahu wa ta'ala muttasifun bi jami'i sifatil kamal, yaitu adalah kita mesti meyakini dengan sebenar-benarnya keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala muttasifun bi jami'i sifatil kamal, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu disifati, memiliki sifat dengan semua sifat yang sempurna. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat yang sempurna semuanya. Tidak ada cacat di antara sifat-sifat Allah tersebut. Tidak ada kekurangan akan sifat-sifat Allah tersebut. Tidak ada aib pada sifat-sifat Allah tersebut. Allah memiliki sifat as-sami', mendengar, maka Allah Maha mendengar dengan segala kesempurnaannya. Bahkan kesempurnaan Allah dalam mendengar tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata sempurna itu sendiri, karena kata sempurna itu merupakan makhluk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah melihat juga begitu. Allah melihat dengan kesempurnaan sifat melihatnya. Allah tidak ada kekurangan dalam melihatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melihat terbebas daripada segala arah dan sisi. Ya, kalau makhluk melihat pakai sisi, Pak, pakai arah. Kalau saya ingin melihat ke belakang masjid, saya harus menghadapkan wajah saya ke arah belakang. Kalau saya ingin melihat ke arah kanan saya harus memalingkan wajah saya ke arah kanan. Begitu pula ke arah kiri dan seterusnya. Akan tapi Allah Maha sempurna penglihatan. Allah melihat tidak butuh arah. Allah melihat tidak butuh sisi, karena yang membutuhkan arah dan sisi itu adalah makhluk. Dan ini sifat kekurangan makhluk. Ya. Coba lihat, makhluk itu kurang bukan kalau melihatnya? Kurang. Ketika kita melihat ke depan, kita akan mampu melihat di belakang. Ya. Ketika kita melihat ke kanan, tidak mampu melihat sebelah kiri. Begitu makhluk juga yang lain, apa?
ketika cahaya hilang, maka makhluk tidak mampu melihat. Namun Allah tidak butuh dengan cahaya. Kenapa? Karena Allah melihat dengan sempurna. Ada cahaya, tidak ada cahaya, Allah lihat hamba-hambanya, Allah lihat makhluk-makhluknya. Jauh atau dekat, Allah lihat makhluk-makhluknya, Allah lihat semua. Allah maha melihat. Maka jangan khawatir, ya. Maka kata Rasulullah ketika Abu Bakar akan bersama dengan beliau dan beliau bersedih ketika orang kafir hampir saja menemukan beliau berdua di dalam gua Hira. Apa kata Rasulullah kepada beliau? La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, ya, jangan sedih, wahai Abu Bakar. Sesungguhnya Allah bersama kita. Allah lihat kita, Allah sedang saksikan kita. Maka ketika Allah menyaksikan Abu Bakar beserta Rasulullah di dalam gua Hira dan orang-orang kafir hampir saja, ya, hampir saja menemukan mereka di sana dan mungkin akan langsung membunuh mereka jika menemukannya, maka Allah yang maha melihat, Allah tutupkan kembali pintu gua tersebut dengan mengirimkan laba-laba untuk membuat sarang yang baru di pintu gua tersebut. Allah maha melihat, ya. Semua Allah bisa lihat. Yang dulu sebelum kita ada Allah lihat. Yang sekarang kita ada di sini Allah lihat. Dan yang besok yang akan terjadi Allah sudah lihat. Dan yang akan menjadi tempat tinggal kita nantinya Allah sudah lihat. Di mana tempat Bapak Allah sudah lihat. Oh, dia ada di surga nanti. Oh, hamba ini ada di neraka. Hamba ini ada di surga paling tinggi. Hamba ini surga terendah. Allah. Kenapa? Karena penglihatan Allah tidak terbatas oleh sisi ruang dan waktu. Ya, begitu pula dengan semua sifat-sifat Allah yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq. Allah Maha Pencipta. Maka penciptaan Allah itu maha sempurna. Bahkan kesempurnaan ciptaan Allah itu melebihi daripada kesempurnaan yang kita bayangkan. Kira-kira kalau menurut kita penciptaan ataupun penemuan ataupun produk yang sempurna itu seperti apa? Mungkin kita bilang produk kalau rumah mungkin yang kokoh, ya, yang kuat, ya, betul ya. Akan tapi ternyata ciptaan Allah itu jauh lebih sempurna daripada itu semua. Kami kemarin coba membaca kitab, ya, membaca ilmu tentang astronomi. Tahu astronomi Pak, ya? Ilmu tentang ruang angkasa, ya, beserta alam semua sudah. Ternyata dahulu itu orang-orang ateis, ya, orang-orang ateis, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengaku tidak bertuhan, itu mereka meyakini di awal mereka itu bahwasanya alam ini tercipta dengan sendirinya, ya, alam ini tercipta dengan sendirinya dan kemudian nantinya dia akan hilang sendirinya pula, dan alam ini bersifat statis tetap. Itu menurut mereka di waktu masih di abad 19. Namun seiring dengan berjalannya waktu, majunya teknologi, maka mereka sendiri mematahkan pendapat mereka ini. Kenapa? Karena dengan kemajuan teknologi mereka bisa meneropong angkasa luar, ya. Mereka bisa meneliti bulan dan bintang. Oh, seperti ini. Akhirnya mereka menemukan kesimpulan yang baru, bahwasanya alam ini tidak statis, bahwasanya alam semesta ini bersifat mengembang, ya, mengembang dari yang kecil kemudian besar. Begitu pula alam ini sesungguhnya dia itu tidak ada dengan sendirinya, namun dia ada karena ada yang mengadakannya. Dia ada karena ada yang menciptakannya. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bisa berubah pandangan mereka tentang alam semesta ini. Mereka menemukan sebuah teori yang diberi nama dengan teori Big Bang.
Ini kalau kita yang sering belajar astronomi tahu lah teori Big Bang, ledakan besar. Jadi bahwasanya alam semesta ini dulunya adalah satu kesatuan, satu buah titik yang di dalamnya berkumpul energi yang sangat dahsyat, sehingga ketika energi itu telah penuh maka kemudian meledaklah dia. Ketika meledak maka dengan kesempurnaan sifat khaliqnya Allah Subhanahu wa ta'ala, alam yang meledak tadi, titik yang meledak tadi menjadi galaksi-galaksi yang teratur, rapi, selaras dan sangat seimbang. Berbayangkan kita Pak ya? Kenapa orang ateis, orang tidak beriman itu sampai meyakini adanya pencipta? Karena mereka melihat setiap galaksi, setiap bintang-bintang yang ada ini semuanya tersusun dengan rapi, semuanya terbentuk dengan sistematis, semuanya berjalan dengan begitu cermat, dan tidak mungkin ini bisa terjadi dengan tiba-tiba. Betul? Makanya orang yang tidak beriman saja bisa meyakini adanya Tuhan ketika mereka meneliti alam ini. Kenapa bisa begitu wahai kaum muslimin? Ternyata ketika mereka meneliti kembali, di waktu titik tadi meledak maka terjadi pecahan. Biasanya sesuatu yang meledak itu menghasilkan apa? Menghasilkan kepingan reruntuhan yang tak teratur. Akan tetapi ledakan Big Bang melahirkan galaksi-galaksi beserta bintang-bintangnya, beserta planet-planetnya yang berjumlah miliaran dalam keadaan teratur semuanya. Tidak ada yang planet A menabrak planet B, galaksi A berantem sama galaksi B, gak ada. Semuanya teratur, berjalan di porosnya masing-masing. Ini yang membuat orang-orang tak beriman menjadi meyakini adanya Tuhan, walaupun mereka belum meyakini adanya Allah atau adanya pencipta di balik itu semua. Kemudian setelah itu terjadi, maka berkembanglah dunia itu. Perkembangan itu kecepatannya pas, nggak kurang, nggak lebih. Salah satu di antara fisikawan terkemuka daripada orang ateis ini yaitu Stephen Hawking. Dia mengatakan, seandainya setelah kejadian Big Bang itu perkembangan alam ini melambat 1 detik saja ataupun lebih cepat 1 detik saja, maka alam ini akan runtuh sebelum menjadi alam semesta seperti sekarang. 1 detik terlambat percepatannya atau 1 detik lebih cepat percepatannya, hanya 1 detik saja, maka alam ini pun gak jadi. Manusia gak punya bumi, gak ada kita hari ini, ya. Dan kejadian ini menurut para ahli astronomi tersebut, jumlah umur usia daripada alam ini tidak kurang daripada 15 miliar tahun. Artinya apa? Ini kejadian lama sekali ya, sebelum semua manusia ada. Jadi hanya detik Pak. Umur dunia itu hanya di detik. Terlambat sedetik hancur, cepat sedetik hancur. Paham ya? Jadi kita kalau beriman kepada Allah itu yang benar-benar. Kenapa? Hanya detik yang Allah beri kesempatan di sana. 1 detik Allah cepatin itu, ya. Allah cepatkan itu perputaran alam semesta bertabrakan semua. 1 detik saja Allah perlambat bertabrakan pula semuanya. Ini bentuk daripada sempurnanya sifat Allah Al-Khaliq yang maha mencipta. Dan tidak hanya sampai di situ. Ketika alam ini telah terjadi, ketika alam ini telah menjadi alam semesta seperti ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyeimbangkan antara perputaran semua planet di rotasi mereka sendiri. Allah seimbangkan itu semua, ya.
Allah seimbangkan itu semua, sehingga apa yang terjadi antara tarik menarik dari gravitasi matahari terhadap gaya sentrifugal pada planet itu semua seimbang, pas dalam ukuran yang pas. Planetnya memiliki gaya sentrifugal atau sentrifugal menjauh dari matahari, sedangkan matahari memiliki gaya gravitasi menarik semua planet yang berotasi yang di sekitarnya. Maka itu semua antara dua gerakan itu seimbang. Yang mana jikalau saja kecepatan rotasi dari semua planet itu melambat sedikit saja, maka semua planet itu akan terhisap dengan kuat oleh matahari dan mencebur ke dalam raksasa matahari dan meledak. Begitu pula sebaliknya, jikalau saja kecepatan rotasi bumi itu lebih cepat 1 detik saja, sedikit saja, maka gravitasi matahari tidak akan mampu untuk menahan rotasi daripada bumi tersebut ataupun planet-planet yang ada. Apa terjadi? Maka planet itu akan terlempar ke ruang angkasa hampa dan membeku. Bisa bayangkan Pak, cuma 1 detik. Allah telah memelihara ini selama berapa lama? Tidak kurang daripada 15 miliar tahun. Ya, kita hidup 40 tahun udah capek Pak ya. Hidup aja kita udah capek. Ini Allah pelihara alam semesta ini tidak dalam 40 tahun, tidak dalam 1000 tahun, tidak dalam 1 juta tahun, akan tetapi lebih daripada 15 miliar tahun lamanya. Waktu yang sangat lama. Dan sampai hari ini dunia kita masih normal. Bumi kita akan terlempar ke ruang angkasa dan bumi kita akan terpisah ke dalam matahari. Artinya apa? Detik itu belum terjadi. Belum ada percepatan rotasi bumi kita dan belum ada kelambatan daripada rotasi bumi kita. Artinya apa? Allah masih putarkan bumi ini dalam perputaran yang betul dari dulu sampai sekarang. Masya Allah. Ya, ini sifat Khalik Allah yang maha sempurna ya, yang maha sempurna yang tidak bisa terkirakan oleh kita. Sehingga orang yang ateis pun juga mengakui adanya Tuhan yang pada awalnya mereka tidak mengakui adanya Tuhan. Dan tidak hanya sampai di situ, ini kami tulis ya daripada yang kami baca kemarin itu. Tidak hanya sampai di situ, akan tetapi kehidupan dunia ini yang mendukung kehidupan semua makhluk di muka bumi ini, ternyata semua yang ada di bumi ini Allah ciptakan dalam keadaan seimbang. Ya, seimbang semuanya. Yang pertama, gravitasi bumi. Allah buat gravitasi bumi itu tidak terlalu kuat dan tidak pula terlalu lemah. Ya, kenapa? Jikalau gravitasi bumi itu terlalu kuat, maka atmosfer akan menahan terlalu banyak amonia dan metana. Amonia dan metana ini gas beracun Pak. Jadi kalau terlalu kuat gravitasi bumi itu menariknya terlalu kuat, maka nanti bumi ini akan dipenuhi oleh amonia dan metana, gas beracun, sehingga manusia mati, makhluk hidup mati. Ya, akan tetapi nggak seperti itu. Sebaliknya, kalau saja gravitasi bumi ini Allah lambatin sedikit saja, ya, Allah lemahkan sedikit saja, maka apa yang terjadi? Maka atmosfer akan kehilangan banyak air. Air akan selalu menguap, sehingga kita kekurangan air. Susah nggak Pak? Mati juga. Akan tetapi itu telah Allah pelihara semenjak Allah ciptakan bumi ini. Dari dulu sampai sekarang, dari awalnya bumi ini tercipta sampai dengan hari ini, Allah buat gravitasi
gravitasi bumi itu tidak terlalu kuat dan tidak pula terlalu lemah dalam nilainya yang seimbang, sehingga kita bisa hidup hari ini. Airnya ada, gas metana atau gas amonia nggak ada di sini. Yang kita hirup apa? Oksigen. Betul? Ini diantaranya. Kemudian yang kedua, ketebalan kerak bumi. Bumi kita punya kerak, Pak. Kalau Pak mau tahu kerak, kalau masak nasi kelamaan ya, atau masak di kompor kelamaan, nanti itu nasinya ada keraknya, Pak. Kerak itu di bagian bawah. Berarti kalau dibilang kerak bumi, berarti bagian dalam bumi ini tebal. Ketebalannya pun juga sangat seimbang, sangat selaras untuk kehidupan manusia di muka bumi. Seperti apa itu? Para ilmuwan menyebutkan, jikalau kerak bumi yang seimbang ini, yang sudah selaras dengan kehidupan manusia ini, Allah tebalkan sedikit saja, apa terjadi? Maka akan terlalu banyak oksigen yang akan dipindahkan dari bumi ke kerak bumi. Artinya apa? Oksigen yang ada di permukaan bumi ini akan kurang karena diisap oleh kerak bumi. Kita akan kesulitan bernafas jikalau kerak buminya terlalu tebal, ya, terlalu tebal atau lebih tebal daripada yang sekarang Allah sudah ciptakan. Sebaliknya, jikalau saja Allah lebih tipiskan, Allah kurangi sedikit, ya, ketebalan kerak bumi ini, apa terjadi? Aktivitas gunung berapi dan gempa akan terlalu besar. Karena keraknya tipis, maka dia melemah. Maka inti bumi melemah, maka akan sering terjadi gempa dan gunung berapi. Kira-kira aman nggak, Pak, buat hidup di dunia ini? Aman tidak? Tidak aman. Ini bentuk daripada kesempurnaan Allah dalam menciptakan alam semesta ini. Kalau gunung berapi, banyak aktivitas, gempa banyak terjadi, kira-kira kita akan menjadi korban semuanya, ya. Kemudian ada lagi, Pak, itu banyak ini ilmu tentang alam ini, ya, kalau kita mempelajari Allah dari alam. Masa perputaran, ya, pada suhu bumi, yang mana perputarannya ini tidak terlalu lama dan tidak pula terlalu cepat. Nah, jadi di antara planet itu ada yang lama perputarannya, ada pula yang cepat. Kalau Merkurius itu berputar dalam perputaran yang sangat lama, sehingga satu tahunnya Merkurius itu satu harinya Merkurius itu sama dengan satu tahunnya kita. Begitu pula dengan planet yang paling jauh, yaitu Pluto. Itu perputarannya terlalu cepat, maka usia satu tahun dunia sama dengan usia 84 tahun Pluto. Jadi kita baru tahun, dia 84 tahun. Kalau Merkurius kita udah tahu dia berapa hari. Ya. Nah, kalau di dunia, seandainya dunia itu perputaran ini Allah perlama, maka perbedaan suhu antara siang dan malam akan terlalu tinggi. Artinya apa? Malam dingin sekali, siang panas sekali. Maka itu tidak baik untuk kehidupan makhluk hidup. Dan kemudian kalau saja perputarannya terlalu pendek, maka kecepatan angin di atmosfer akan terlalu tinggi. Banyak badai, banyak puting beliung, ya, banyak kopan, banyak tornado yang akan terjadi di muka bumi ini jikalau Allah Subhanahu wa taala perpendek perputaran daripada bumi di porosnya atau di sumbunya. Kemudian ada lagi kandungan ozon di atmosfer bumi. Ozon itu di atas, ya, bagian langit. Jikalau kandungan ozon ini yang sekarang telah Allah siapkan dengan seimbang untuk manusia, untuk kehidupan manusia, jikalau terlalu banyak, maka apa terjadi? Suhu permukaan bumi akan terlalu rendah. Kenapa? Terlalu dingin, Pak, tebal, sehingga matahari cahaya nggak masuk. Ya, terlalu banyak terhalang sehingga dunia ini akan terlalu dingin, terlalu rendah suhunya. Kita nggak ada kehangatan.
hidup. Ya kalau dingin kan nggak bisa hidup, terlalu dingin. Atau sebaliknya, jikalau saja atmosfer itu terlalu sedikit, maka suhu permukaan bumi akan terlalu tinggi, kepanasan kita. Kemudian apa terjadi? Dan akan banyak radiasi di atas muka bumi ini. Nah, radiasi bom atom aja kita nggak bisa hidup lagi sekarang kan, bom atom kan Hiroshima Nagasaki ya. Nah, itu baru sedikit radiasi dari bom atom saja, belum radiasi matahari. Jadi atmosfer ini melindungi kita daripada radiasi yang dilakukan oleh matahari. Itu siapa yang ciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ini bagian akhir ini, aktivitas gempa. Jadi ternyata di bumi ini Allah ciptakan gempa juga. Setiap waktu ada gempa, namun dalam skala yang pas. Jadi kita tuh nggak merasakan. Kenapa? Setiap waktu ada gempa. Nah, yang mana jika kalau gempa ini Allah besarkan sedikit saja, lebih besar daripada gempa yang sudah ada selama ini di bumi kita, maka akan terlalu banyak makhluk hidup yang musnah. Nah itu tuh yang kita rasakan sekarang kemarin itu ya, ada gempa di Cianjur ataupun yang baru di Turki dan Suriah. Itu gempanya lebih besar daripada yang biasa, ya, daripada yang semestinya. Maka apa terjadi? Lihat korban berjatuhan semuanya. Kemudian jikalau gempa ini terlalu kecil, maka zat makanan yang ada di dasar lautan tidak akan terdaur ulang ke daratan melalui pengangkatan tektonik. Artinya apa? Tumbuhan tidak bisa tumbuh karena tidak ada zat makanan yang disampaikan dari kerak bumi kepada tanah atau permukaan bumi. Ini adalah salah satu bentuk di antara kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sampaikan itu dalam Al-Quran surah Al-Mulk ya. Nah, jadi Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mulk bahwasanya penciptaan langit dan bumi itu sangat sempurna. Ya, tidak ada kecacatan di sana, tidak ada satupun kecacatan di sana. Allah berfirman, "Allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut." Kamu tidak akan menemukan dalam penciptaan Allah Ar-Rahman itu daripada hal yang cacat. Apa Allah lagi? Kalau ente nggak percaya kata Allah, fa'il basar, lihat lagi, pelajari lagi. Hal tara min futur, apakah kamu temukan kecepatan? Nggak nemu ya Allah. Ulangi lagi kata Allah. Sumarji'il basar karrat. Ulangi lagi. Pasti kamu akan temukan kecacatan itu. Begitu sempurna Allah sebagai Khalik. Dan itu telah terjaga. Semua yang tadi kami sampaikan telah Allah pelihara, Allah seimbangkan selama bumi ini ada. Selama bumi ini ada, seperti itulah alam itu tadi seimbang. Ozonnya, gravitasinya, atmosfernya, kerak buminya, aktivitas gempanya, semuanya seimbang. Nabi Adam bisa hidup di muka bumi ini, begitu juga dengan anak cucunya, begitu juga dengan kita sampai hari dan mungkin anak cucu kita nanti. Kenapa? Karena Allah telah menjaga, memelihara keseimbangan daripada bumi kita. Begitu sempurna penciptaan Allah. Wala yaquluhu hifdzuhuma. Allah tak pernah dalam memelihara langit dan bumi ini. Ya. Fenomena Allah nggak benar untuk memeliharanya. Kenapa? Karena Allah itu adalah Al-Khaliq, Maha Pencipta. Inilah salah satu bukti di antara kesempurnaan Allah sebagai Sang Khaliq, sebagai Sang Pencipta. Kalau manusia mencipta atau manusia membuat suatu produk, maka tentunya ada umur, betul nggak Pak? Paling lama berapa lama sih umur penciptaan manusia itu? 10 tahun, 20 tahun itu udah lama itu ya. Mesin buatan manusia ya 20 tahun itu udah lama ya. 30 tahun ada nggak? Mesin yang nggak perlu di apa itu namanya? Yang nggak perlu diapa-apain 30 tahun bertahan gitu. Rasanya jarang ya. Paling lama 20 tahun. Habis itu berarti di maintenance lagi ya, perlu diperbaiki lagi, perlu servis ulang lagi. Bahkan jangankan yang gitu, motor kita saja itu setiap bulan mesti diservis, mesti ganti
ganti oli. Kalau nggak servis nggak ganti oli, jadi gym gitu. Jadi gym gitu. Atau kalau kami bilangnya gym pak ya, gym itu mati ya, nggak bisa hidup lagi itu motor. Nah tetapi alam ini Allah ciptakan sebuah mesin canggih ini, udah miliar tahun umurnya, namun tetap terpelihara tanpa ada satupun orang yang ditukar servisnya. Ada tukang servis alam ini? Nggak perlu ada tukang servis pak. Allah nggak butuh dengan tukang servis karena Allah Maha mencipta dengan sempurnaan ciptaannya. Masya Allah. Nah ada hal lagi yang lebih menentukan lagi apa? Ketika orang-orang ateis tadi, mereka sudah meyakini adanya pencipta, kemudian mereka meyakini bahwasanya alam ini dulunya awalnya satu, kemudian menjadi terpecah belah. Semuanya itu sudah ada dalam Al-Quran. Jadi sudah ada apa? Al-Quran sudah menceritakan dahulunya 14 abad silam bahwasanya alam ini dulunya satu, tidak seperti yang sekarang ini ada beberapa galaksi, ada beberapa planet dan bintang. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu dulunya kanata ratqan, dulu itu satu kesatuan. Fafataqnahuma, maka kemudian kami pisahkan mereka. Itu satu, sesuai dengan tadi penelitian yang ditemukan oleh para ilmuwan hari ini. Ya, mereka temukan sekarang. Dan bagi orang beriman itu bukan penemuan. Kenapa? Karena Allah sudah memberitahukan semenjak 14 abad yang silam. Begitu pula penemuan yang lain lagi itu bahwasanya alam ini berkembang, alam ini mengembang dan meluas. Sesungguhnya Allah sudah beritahu juga dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Was-samaa'a banaina bi'aidin wa inna lamusi'un. Dan langit itu kamilah yang telah membangunnya, kata Allah, dengan kekuasaan kami. Wa inna lamusi'un, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Diluaskan oleh Allah, berkembang alam semesta ini, sudah ada semua dalam Al-Quran ya. Jadi kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala itu satu bentuk daripada sifat Allah yang sempurna yang tidak ada cacat padanya. Dan tidak hanya itu sifat Allah, masih banyak lagi sifat Allah ya. Tidak hanya Khaliq, tidak hanya Sami', tidak hanya Basir, tapi masih banyak lagi yang lain. Al-Hayyu juga sama. Allah itu sempurna dalam hidup. Allah tidak butuh yang namanya nyawa, nggak butuh. Allah nggak butuh dengan nyawa. Kenapa? Karena nyawa itu Allah ciptakan, roh itu Allah yang ciptakan, itu makhluk. Kenapa? Khaliq itu di luar makhluk, ya. Karena khaliq dan makhluk sangat berbeda. Khaliq adalah pencipta, makhluk adalah yang dicipta. Jadi ketika kita berbicara tentang Allah, jangan pernah membayangkan Allah seperti makhluk, ya. Jangan pernah menyamakan, la tashbih. Tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu rusak akidah kita. Ketika Allah melihat, jangan dibayangkan Allah punya bola mata kayak kita, ya, bola matanya dua, enggak boleh. Kenapa? Itu namanya tashbih, menyamakan Allah dengan makhluk. Makhluk betul, mereka jika ingin melihat perlu bola mata. Kenapa? Karena makhluk itu lemah, diciptakan oleh Allah. Maka kalau ingin melihat perlu ada mata untuk melihat, betul? Tapi Allah bukan makhluk, Allah Khaliq. Maka Allah melihat tidak butuh pada mata, ya. Allah melihat tidak butuh pada cahaya. Malu kalau melihat butuh cahaya hilang, gelap semua pandangannya. Tapi Allah tidak butuh cahaya. Wallahu sami'un basir. Yang dalam hati kita Allah bisa lihat, yang dalam hati ini Allah bisa lihat, yang di dalam lubang tanah, di dalam tanah Allah bisa lihat, yang dahulu terjadi sebelum alam semesta terjadi Allah bisa lihat, yang di awal pertama kali alam tercipta Allah lihat, tenggelamnya bumi zaman Nabi Nuh Allah lihat, semua yang ada sebelumnya
Dan Allah Maha melihat. Allah tidak hanya lihat banjirnya saja kalau ada Nabi itu, Allah lihat semuanya. Berapa jumlah kubik air itu Allah lihat. Seberapa dalamnya Allah lihat. Seberapa luasnya Allah lihat. Semuanya Allah lihat. Maka jikalau Allah sudah seperti ini sempurnanya, maka layak tidak kita menuhankan Allah? Layak tidak? Layak, karena Allah Maha sempurna. Jikalau hari ini ada orang Muslim mengatakan Allah tidak layak untuk diimani, maka dia sungguh lebih lemah imannya daripada orang ateis. Karena orang ateis walaupun dia belum menemukan Allah sebagai Tuhan, tapi mereka meyakini bahwasanya zat yang maha cerdas, zat yang maha cermat, zat yang maha menyeimbangkan seluruh alam semesta ini adalah zat yang patut untuk dituhankan. Begitu kata orang ateis. Mereka bilang patut dituhankan zat yang sudah mengatur alam semesta dengan begitu cepat ini. Jadi kalau ada orang hari ini orang Islam bilang enggak layak kepada Allah, hati-hati. Berarti atau lemah imannya dibanding orang ateis, ya. Begitu juga dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lain. Tidak ada kekurangan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi rezeki. Allah Ar-Razzaq, sifat Allah Ar-Razzaq. Allah memberi rezeki kepada semua makhluknya tanpa kekurangan satupun daripada khazanah Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa jumlah manusia yang ada di bumi ini? Allah kasih makan semuanya. Dari kamar kasih mereka, dari zaman Nabi Adam sampai dengan hari ini, semuanya Allah yang kasih makan, semuanya Allah yang kasih rezeki. Apa saja rezekinya? Ada yang dimakan, ada yang diminum, ada yang dipakai, ya kan? Ada yang dikendarai, betul? Semua Allah kasih, tapi itu semua tidak mengurangi satupun daripada khazanahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih. Dan Allah tidak kerepotan untuk memberi rezeki kepada semua makhluknya. Dan sebuah riwayat sampaikan bahwasanya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, beliau ketika telah Allah beri rezeki yang sangat melimpah, kerajaan yang sangat luas, seluruh alam beliau kuasai, bahkan tidak hanya alam manusia, alam hewan, alam binatang, alam tumbuhan, alam jin dikuasai oleh Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Maka suatu hari Nabi SAW berkata kepada Allah, ya Allah, Engkaulah yang maha Ar-Razzaq, ya Allah. Sekarang beri hamba izin untuk memberi rezeki kepada makhluk-makhlukmu, ya Allah. Ini misalnya pengen bersyukur, ini pengen bersyukur kepada Allah, maka beliau titipkan hamba yang ngasih makan, hamba yang bagi-bagiin makanan kepada makhluk-makhlukmu, ya Allah. Begitu kata Nabi SAW berdoa kepada Allah. Apa kata Allah? Ya Sulaiman, kamu tidak akan mampu untuk memberi makan makhluk-makhlukku, walaupun engkau adalah raja dunia hari ini. Oh begitu ya Allah, betul. Tapi berikan hamba izinnya Allah. Oke, kamu cukup kasih makan 1 ekor ikan pausku. Ikan paus 1 ekor saja kasih makan, kata Allah kepada Nabi Sulaiman. Maka diizinkan oleh Allah 1 hari kasih makan ikan paus. Dia kasih makanlah. Apa kebutuhan paus itu? Kasih makan. Paus kan besar Pak ya. Kasih makan. Ternyata paus itu tidak kenyang. Dikasih makan oleh Nabi Sulaiman. Semua dikerahkan ya. Dari jin, tentara dari jin, tentara dari manusia, dari hewan-hewan, semua dikerahkan untuk menyiapkan makanannya. Dan disiapkan semuanya diberi makan ikan paus. Ternyata alhasil apa? Nabi Sulaiman tidak mampu mengenyangkan perut ikan paus 1 hari saja. Walaupun dia diberi kekuasaan dunia 2 alam ya, dunia ini dan dunia gaib. Tapi dia tidak mampu untuk memberi makan 1 ekor ikan paus 1 hari. Kita bisa bayangkan hari ini, kalau Nabi Sulaiman saja nggak bisa mencapai 1 ekor ikan, dan bagaimana kita yang tidak punya kekuatan apa-apa? Nabi Sulaiman itu adalah satu-satunya manusia yang kekuasaannya meliputi semua dunia ini dan juga alam gaib.
dan tidak akan ada pernah lagi orang yang menguasai dunia sepertinya, dan tidak pula ada orang yang menguasai dunia sebelumnya seperti beliau. Itu nggak bisa ngasih makan satu makhluk Allah, yaitu paus. Ya. Di sini kita paham sekali bahwasanya betapa sempurnanya Allah dengan sifat ar-Razzaqnya, memberi makan semua makhluknya dan tanpa ada kekurangan. Jikalau ada di antara kita yang kekurangan, itu karena ada kezaliman di antara kita, bukan karena Allah kurang ngasih rezekinya, tetapi karena ada kezaliman di antara sama makhluk. Si A mencuri uang si A, si B mengkorupsi kasih si A, ya pantas ada yang kurang jadinya. Tapi nyatanya tidak ada yang kurang sebenarnya. Allah sudah sempurnakan semua. Tidak ada satupun makhluk yang kelaparan dan bumi ini semenjak Allah ciptakan dalam semesta ini dan semenjak Allah kasih mereka rezeki. Dan sampai hari kiamat nanti, begitu sempurnanya Allah dalam memberi rezeki. Kita hitung aja makhluk apa saja yang ada bumi ini sangatlah banyak, tak terhitung jumlahnya. Ya, manusianya aja macam-macam karakternya ya. Ada yang suka udang, ada yang suka ikan, ada yang suka lele, ada yang suka ayam, suka daging, tapi semuanya ada. Betul? Mau apa? Hari ini pengen makan udang, ada udang. Beli ke pasar ada udang. Mancing laut ada udang. Mau lele, mau lele juga ada. Allah siapkan itu semua. Allah ada itu semua untuk kita. Begitu pula dengan air, begitu pula dengan udara, oksigen yang Allah ciptakan begitu lengkap untuk kita semua. Tidak ada kita yang berantem hanya gara-gara rebutan oksigen. Nggak pernah jalan tentang oksigen Pak ya. Oh, di mana nih lagi di stadion nih? Kita butuh oksigen nih. Nah, panas hawanya. Itu di antara bentuknya ya. Karena akan kabut jauh oksigen juga. Akan tapi kita hari ini dikasih oleh Allah dan semenjak alam ini ada sampai hari ini, oksigen itu cukup untuk kita semua. Tidak berlebihan pula masuknya dan tidak pula terlalu kecil pula masuknya kepada kita. Ini bentuk daripada kesempurnaan Allah sebagai Ar-Razzaq, yang memiliki sifat Ar-Razzaq. Dan begitu pula sifat-sifat Allah yang lainnya semua sempurna, tidak ada satupun cacat, tidak satupun kekurangan daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping kita menyempurnakan Allah dengan segala sifat-sifatnya, kita juga wajib untuk munazzahun an jami'i sifatil nafs. Kita harus mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada sifat-sifat yang kurang. Kita tidak boleh menganggap Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekurangan. Apa adalah kekurangan? Tadi menyerupakan Allah dengan makhluk itu kurang. Kenapa? Karena makhluk itu penuh dengan kekurangan. Ya. Ketika kita menyerupakan Allah dengan makhluk, itu tasbih, ya, atau mujassim, ulama-ulama sebut itu adalah menyifati Allah dengan kekurangan. Maka itu tidak boleh. Itu merusak akidah kita. Kita harus menyempurnakan Allah dengan segala sifat-sifat yang Allah miliki, dan kita harus mensucikan Allah daripada semua sifat-sifat kekurangan ataupun kecacatan. Baik, barakallahu fiik. Mungkin itu untuk di pagi hari ini. Sampai sini daripada pertanyaan dipersilahkan. Tidak ada, insyaallah silakan. Ini terkait dengan sifat Allah kan, yang selama ini kita tahu kan ada sifat 20 atau sifat gaib, sekarang di asma makanya ada sifat. Oke, baik. Oke. Ini pertanyaan bagus ya. Saya sudah mempelajari dua kitab yang besar tentang tauhid ya. Jadi masa dalam tauhid itu atau dalam akidah itu ada tiga ya. Ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah, ada Asy'ariyah. Kalau Asy'ariyah itu imamnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, kalau Maturidiyah Imam Maturidi, dan Asy'ariyah Imam Ahmad bin Hanbal. Dan ketiga-tiga akidah ini betul semua kan, tidak ada yang salah. Hanya mazhabnya saja yang berbeda. Lalu tentang sifat 20 itu bukan tentang menyifati Allah, akan tetapi itu rumus dalam membahas tauhid akan sifat-sifat Allah, rumusnya, atau kita bilang metode
Nah, jadi dalam ilmu tauhid Rasulullah itu tidak memberikan metode, tapi hanya memberikan ilmu dan praktiknya saja. Metode itu disusun oleh ulama-ulama setelahnya. Hampir semua ilmu-ilmu itu metodenya atau penyusunannya tidak ada di zaman Nabi. Ilmu tajwid. Kalau seandainya jamaah mau lihat, kita kan tajwid itu ada namanya hukum madya atau tanwin, hukum yang mati kan, ada namanya idgham bil gunnah, idgham bil gunnah. Kalau dicari hadisnya nggak ketemu Pak, dicari Quran juga nggak ketemu, nggak ada Al-Quran yang nyebutin ada idgham bil gunnah, nggak ada. Tapi ilmu itu ada hari ini, disusun oleh para ulama setelah Nabi wafat. Untuk apa? Mempermudah kita mempelajari ilmu tajwid. Sama dengan pada dulu tadi juga para ulama akidah menyusunnya untuk memudahkan dalam mempelajari ilmu tauhid atau ilmu akidah, bukan membatasi sifat Allah 20, ya, bukan membatasi sifat Allah 20. Itu hanya metode untuk memahami akan tahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam 20 sifat itu yang ada metode itu, di dalamnya ada semua 19 asmaul husna. Ada 99 asmaul husna di dalamnya. Bahkan lebih dari itu. Ya, contohnya wujud. Di wujud itu nanti ada beberapa sifat-sifat Allah yang lain masuk dalam kategori wujud. Qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadits, semuanya ada di dalam itu semua. Jadi metode sifat 20 dalam tauhid itu tidak membatasi sifat Allah hanya 20, bukan. Tidak membatasi, ya. Jangan salah paham. Begitu pula dengan akidah usul salasa. Usul salasa, tauhid dibagi 3. Tauhid apa? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ini juga tidak ada, dulunya juga tidak ada. Zaman Nabi cari saja Al-Quran ataupun hadis yang menyebutkan hadza tauhid rububiyah, cari akan ketemu. Atau hadza tauhid uluhiyah, akan ketemu juga. Hadza tauhid asma wa sifat, akan ketemu juga. Itu juga baru ada dirumuskan oleh ulama yang bernama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Rumus untuk memahami tentang tauhid juga. Nah, itu hanya rumusan. Dan tidak hanya 3 tauhid. Tauhid itu ya semua sifat Allah itu tauhid semua kan. Ketika kita mempelajari Sami, maka itu tauhid. Mengkaitkan Allah yang As-Sami', Maha mendengar. Ketika kita mempelajari Basir, maka itu juga sedang mengkaitkan Allah yang memiliki sifat Basir, Maha melihat. Al-Hayyu, itu juga sedang mensifati Allah, maka Allah yang memiliki sifat Hayy, hidup, Maha hidup kan, dan seterusnya. Itu hanya metode. Jadi metode itu ya tergantung ulama yang menyusunnya. Bisa dalam pandangan beliau ini perlu dibagi jadi 3 dari ini perlu dibagi jadi 10 bagian. Ini bisa dibagi, ini kayak perlu dibagi jadi 20 jadi. Nah, sama dengan metode tadi hari ini. Bahkan hari ini metode untuk mempelajari membaca Al-Quran atau tahsin saja itu jumlahnya udah gak kehitung Pak. Saya sendiri tuh, saya dulu belajar teori Baghdadi, ngaji nih Al-Quran Baghdadi. Habis itu ada teori Iqra, metode Iqra ya. Habis itu ada Usmani, ada Tilawati, ada Qiraati, ada Yanbu'a, ada yang paling baru Wafa, banyak sekali. Itu metode. Tapi sama tujuannya, ya, sama tujuannya yaitu pada tauhid juga. Maka perbedaan antara mazhab dalam membahas ilmu tauhid itu tidak perlu diperuncing, tidak perlu dipermasalahkan. Intinya selama tujuannya sama-sama tauhid, hanya beda metodenya, itu tidak masalah. Yang masalah adalah jikalau yang dituju bukan tauhid. Nah, ini baru itu boleh dipersalahkan. Tapi kalau tujuan tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, apapun metodenya mau pakai, mazhab Maturidi, Asy'ariyah ataupun Asy'ariyah, silahkan pakai imam saja.
Nah, tergantung yang mana kita paham, yang mana yang kita paham, ya. Begitu untuk mazhab-mazhab dalam berakidah, ya. Jadi dalam tidak hanya fikih yang punya mazhab, semua ilmu ada mazhabnya. Fikih ada mazhabnya banyak sekali, 4 yang masyhur. Nahwu sorof, ilmu bahasa Arab, ilmu grammar Arab itu juga ada minimal 3 mazhab. Ada Kufah, Irak. Lalu ada Mesir, ya. Jadi ada Mesir, Kufah, sama terakhir adalah Basri. Itu dalam ilmu grammar bahasa Arab atau nahwu sorof ambil. Itu juga ada mazhabnya. Ada mazhabnya semuanya. Begitu ya. Dan mazhab itu hanya merupakan metode untuk memahami ilmu tersebut. Ini hanya metode. Jadi ketika kita belajar sifat 20, jangan dianggap itu membatasi sifat Allah hanya 20, ya. Tetapi dari sini kita mempelajari semua sifat Allah dari rumus 20. Saya dulu juga begitu, Pak. Di awal saya belajar, saya baru belajar usul salasa dan nubdah fil aqidah Islamiyah. Waktu itu kami diajarkan, wah salah itu yang sifat 20, karena membatasi sifat Allah 20. Itu kan dulu. Habis saya pelajari itu kan kitab lagi kan. Oh kita ngaji lagi. Ternyata itu bukan pembatasan. Itu hanya metode. Itu hanya metode dalam mencapai tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kembali lagi. Sudah ada? Oke, barakallahu fiik. Mudah Allah Subhanahu wa taala selalu memberi hidayah kepada kita untuk selalu mensucikan asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan kita mensucikan juga asma dan Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala daripada segala macam kecacatan, kekurangan serta aib-aib. Barakallahu fiik, wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.